Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku seiman semua yang senantiasa setia dengan channel kami Coretan Hikmah. Dikutip dari kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada masa perjalanan hidup beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mempunyai murid wanita yang rupawan dan indah dipandang mata. Dan wanita cantik itu adalah seorang janda yang kesehariannya adalah bertani dan mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ia hanya hidup berdua dengan anak lelakinya yang masih kecil. Suatu ketika, pada saat wanita itu melakukan aktivitas kesehariannya, yaitu pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar bersama anaknya, ternyata ada seorang lelaki yang jahat dan ingin memperkosa wanita itu. Ketika wanita dan anak lelakinya itu sampai di tempat yang sepi, tiba-tiba laki-laki jahat itu muncul di hadapan mereka, menghalangi perjalanan mereka dan berusaha dengan sekuat tenaga akan memperkosa wanita itu. Tanpa disangka, anak wanita itu yang masih kecil berani menghalangi laki-laki jahat itu. Anak itu melemparnya dengan batu. Tapi apalah daya dan kekuatan seorang anak kecil, dengan mudah lelaki jahat itu menyingkirkan anak kecil yang malang itu. Laki-laki jahat itu mencekik anak wanita itu dan melemparkan tubuhnya ke sungai hingga hanyut terbawa arus. Dan setelah itu, laki-laki jahat itu mengejar wanita yang ia incar, yang sedang berlari ke bukit dan berusaha menghindar dari kejahatan nafsu lelaki biadab tersebut. Namun, apalah daya kekuatan seorang wanita, maka dengan cepat lelaki itu meraih pakaian wanita cantik itu dan menariknya hingga terjatuh dari bukit. Dan akhirnya, laki-laki itu berhasil menangkap wanita itu dan membuatnya mati langkah di hadapannya. Sambil berusaha melawan, wanita itu berteriak memanggil nama gurunya, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan berharap pertolongan datang. Dan pada waktu yang bersamaan, beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sedang berada di majelis mengajar ilmu agama kepada murid-murid beliau. Seperti yang kita ketahui, salah satu dari banyak karomah beliau adalah beliau mampu melihat dan mendengar dari tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendengar dan melihat keadaan muridnya yang telah tak berdaya, spontan, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani langsung melemparkan tongkat beliau dari dalam majelis, dan tongkat itu sampai mengenai kepala lelaki itu yang berusaha memperkosa wanita tersebut. Dan tongkat itu pun melesat lebih cepat dari tembakan anak panah dan tepat menghantam kepala lelaki itu dari arah depan kepalanya. Dan laki-laki itu terkejut serta bingung, entah dari mana datangnya tongkat itu
yang secara tiba-tiba datang dan menyerangnya. Akhirnya, laki-laki itu menyadari bahwa teriakan wanita tersebut didengar dan disaksikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena sudah merasakan sakit yang dideritanya akibat tembakan tongkat Syekh Abdul Qadir, maka laki-laki itu pun pergi dan berlari menjauhi dari wanita itu. Dan tongkat itu pun diambil oleh wanita itu dan menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk menceritakan masalah yang dialaminya. Dan setelah sampai di majelis beliau, wanita itu nangis di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ia berkata, "Wahai guruku, laki-laki jahat yang ingin memperkosaku telah mencekik anakku dan membuangnya ke sungai hingga hanyut di bawah arus." Setelah mendengar keluhan dari murid tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tersenyum dan berkata, "Pulanglah, nanti juga kau akan menemukan anakmu di rumahmu." Sambil mengucapkan terima kasih, wanita itu pun pamit pulang ke rumahnya. Dan sesampai di rumah tersebut, wanita itu terkejut melihat anaknya sedang terbaring di tempat tidur. Ia pun merasa senang dan gembira karena anaknya telah selamat. Saudaraku seiman semua, mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan kita tidak tahu wajah asli beliau. Akan tetapi kita tahu nama dan derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan wasilah kita mengenal perjalanan serta karomah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagikan dengan tujuan kebaikan, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.